Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswita Dewi dari akuntansi 5A dengan NIM 19050811000. Di sini saya akan menjelaskan kasus 11 siklus konversi perusahaan Jim & Clean. Dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, AK, MSI. Adapun yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah siklus konversinya. Yang pertama, diagram konteks. Yang kedua, data flow diagram atau DFD. Yang ketiga, flowchart. Yang keempat, analisis kelemahan dan pengendalian. Dan yang kelima, flowchart perbaikan. Diagram konteks. Pada diagram konteks kali ini, proses pertama yaitu pelanggan memberikan blanket order kepada sistem dan sistem akan meneruskan blanket order tersebut ke bagian teknis dan bagian pengendalian persediaan. Setelah menerima blanket order, bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan yang kemudian akan dikirim ke bagian teknisi. Pada bagian teknisi, atas dasar laporan status persediaan, bagian teknisi akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, spesifikasi teknis, dan lembar urutan kerja. Yang mana dokumen yang telah dibuat ini akan dikirimkan ke sistem. Di sistem akan diolah dokumennya menjadi permintaan pembelian bahan baku. Dokumen permintaan pembelian bahan baku dikirimkan ke bagian pembelian. Bagian pembelian nantinya akan melaksanakan pembelian barang baku kepada pemasok. Setelah melakukan transaksi pembelian, bagian pembelian akan menerima bahan baku yang akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Setelah bahan baku diterima di bagian penyimpanan persediaan, supervisor bagian tempat kerja akan langsung membuat jadwal produksi, perintah kerja terbuka, lembar perpindahan, dan juga permintaan bahan baku. Setelah pembuatan dokumen tersebut, bagian tempat kerja akan langsung mengirimkan dokumen permintaan bahan baku kepada sistem yang nantinya akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan. Setelah menerima dokumen permintaan bahan baku, bagian penyimpanan persediaan akan langsung mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan oleh bagian tempat kerja dan mengirimkannya ke bagian tempat kerja. Setelah diterima bahan baku di bagian tempat kerja, bagian pusat kerja akan membuat kartu waktu dan jam kerja yang kemudian akan dikirimkan ke sistem. Pada bagian tempat kerja, proses produksi atau konversi akan dilaksanakan. Setelah terlaksana atau setelah produk berhasil diproduksi, bagian tempat kerja akan mengirimkan barang jadi dan salinan perintah kerja terupdate ke bagian gudang barang jadi. Kemudian sistem mengirimkan perintah kerja terbuka ke bagian akuntansi biaya. Akuntansi akan memproses dan melakukan pencatatan dan membuat voucher. Voucher yang dibuat bagian akuntansi biaya akan dikirim kepada sistem. Sistem akan melanjutkan atau meneruskan voucher yang dikirim bagian akuntansi biaya ke bagian buku besar. Bagian buku besar akan mengupdate buku besar atas dasar voucher yang diterima. Selanjutnya, data flow diagram level 0. DFD level 0 ini bermula ketika pelanggan mengirimkan blanket order ke sistem 1.0, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi.
Kemudian sistem akan meneruskan blanket order tersebut ke bagian teknis dan bagian pengendalian persediaan. Setelah menerima blanket order, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan, yang mana atas dasar laporan status persediaan tersebut, bagian teknis akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, spesifikasi teknik, dan juga lembar urutan kerja. Dari dokumen yang telah dibuat oleh bagian teknis, sistem akan membuat permintaan pembelian bahan baku beserta dokumennya. Dan pada sistem 2.0 akan dilakukan pemesanan bahan baku. Sistem akan meneruskan permintaan pembelian bahan baku kepada bagian pembelian. Bagian pembelian akan melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok. Pemasok akan mengirimkan barang dan bagian pembelian akan mengirimkan bahan baku yang telah diterima dari pemasok ke sistem. Sistem akan melanjutkan bahan baku tersebut ke penyimpanan persediaan. Setelah bahan baku diterima di bagian penyimpanan persediaan, supervisor tempat kerja akan langsung membuat jadwal produksi, perintah kerja terbuka, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dokumen permintaan bahan baku akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan, yang nantinya bagian persediaan akan mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan oleh bagian tempat kerja. Proses produksi pun berlangsung. Setelah proses produksi atau konversi selesai, supervisor tempat kerja akan menutup file perintah kerja terbuka menggunakan dokumen jadwal produksi dan lembar perpindahan sebagai dokumennya, yang menghasilkan file perintah kerja terupdate. Bagian tempat kerja akan mengirimkan file perintah kerja terbuka ke bagian akuntansi biaya. Bagian pusat kerja akan membuat kartu waktu dan jam kerja, dan akan mengirimkannya ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, file perintah kerja terupdate yang dibuat oleh supervisor tempat kerja akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan guna untuk mengupdate file persediaan. Setelah file persediaan diupdate, maka bagian pengendalian persediaan akan membuat voucher, yang nantinya voucher ini akan dikirimkan ke buku besar. Setelah voucher dari bagian pengendalian persediaan dikirim ke buku besar, selanjutnya bagian akuntansi biaya akan mengupdate dan mengakumulasikan dokumen-dokumen yang telah diterimanya tadi, dan kemudian akan dibuat voucher juga yang akan dikirimkan ke buku besar. Setelah buku besar menerima voucher dari bagian pengendalian persediaan dan juga akuntansi biaya, bagian buku besar akan melakukan update buku besar. Yang ketiga, flowchart. Di sini terdapat 9 subsistem, yaitu bagian teknis, pengendalian persediaan, bagian pembelian, penyimpanan persediaan, tempat kerja, bagian pusat kerja, gudang barang jadi, akuntansi biaya, dan juga buku besar. Pada tahap pertama, bagian teknis akan menerima blanket order. Blanket order tersebut akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, salinannya. Setelah menerima blanket order, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan, dan dihasilkannya laporan status persediaan yang kemudian akan dikirimkan ke bagian teknis. Pada bagian teknis membuat daftar kebutuhan bahan baku.
dan membuat beberapa dokumen, yaitu lembar urutan kerja, spesifikasi teknis, dan daftar kebutuhan bahan baku. Setelah membuat dokumen tersebut, bagian teknis membuat permintaan pembelian bahan baku atas dasar laporan status persediaan yang diterima dari pengendalian persediaan. Dihasilkanlah dokumen permintaan pembelian bahan baku sebanyak 2 salinan. Salinan dokumen permintaan pembelian bahan baku pertama akan dikirimkan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima dokumen permintaan pembelian, maka akan langsung melakukan atau membuat pesanan pembelian, yang kemudian dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Setelah dihasilkan dokumen pesanan pembelian, maka bagian pembelian akan langsung mengirim pesanan pembelian tersebut kepada pemasok, yang nantinya pemasok akan mengirim barang yang dipesan. Dihasilkanlah bahan baku. Bahan baku yang dikirim oleh pemasok disimpan ke bagian penyimpanan persediaan. Setelah bahan baku diterima oleh bagian penyimpanan persediaan, bagian tempat kerja akan membuat jadwal produksi, dan dihasilkanlah dokumen jadwal produksi, dan juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan juga permintaan bahan baku yang nantinya akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Dokumen permintaan bahan bakunya saja. Dokumen lembar perpindahan, perintah kerja, dan permintaan bahan baku dikirimkan salinannya ke bagian akuntansi biaya untuk dilakukan pencatatan. Setelah bagian penyimpanan menerima permintaan bahan baku dari tempat kerja, maka mereka akan langsung mengirimkan bahan baku yang diminta ke proses produksi. Nah, setelah bahan baku diterima di bagian tempat kerja, akan langsung dilakukan proses produksi atau konversi barang jadinya. Sebelum melakukan proses produksi, bagian pusat kerja membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, dan dihasilkanlah kartu waktu dan jam kerja yang kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Ketika proses produksi sudah selesai, maka bagian tempat kerja akan menutup file perintah kerja menggunakan dokumen jadwal produksi dan juga lembar perpindahan. Setelah itu, maka akan dihasilkan dokumen perintah kerja terupdate. Barang jadi dan dokumen perintah kerja akan dikirimkan ke bagian gudang barang jadi, dan salinan perintah kerja akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan yang akan dilanjutkan dengan mengupdate file persediaan. Setelah mengupdate file persediaan, maka bagian pengendalian akan membuat voucher jurnal, yang mana voucher jurnal ini nantinya akan dikirim ke bagian buku besar untuk dilakukan pencatatan. Nah, selanjutnya bagian akuntansi biaya akan merekap seluruh dokumen yang diterima dan mengupdate filenya. Setelah file terupdate, maka bagian akuntansi biaya akan menerima dokumen salinan permintaan pembelian bahan baku dari bagian pengendalian persediaan. Setelah menerima dokumen tersebut, maka bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal, dan voucher jurnal yang sudah dibuat akan dikirimkan ke buku besar. Nantinya buku besar akan melakukan pembaruan atau mengupdate buku besar, dan dihasilkanlah buku besar terupdate. Proses pun selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kelemahan pengendalian internal berdasarkan SAS 78 pada kasus 11 perusahaan Jim and Clean. Kelemahan pertama
terdapat di bagian supervisi, yaitu supervisor tidak melakukan pengawasan pada tahap produksi. Kelemahan kedua terdapat pada otorisasi transaksi, yang mana supervisor tidak mengotorisasi setiap transaksi yang dilakukan baik berupa stempel ataupun tanda tangan. Kelemahan yang ketiga yaitu verifikasi independen. Tidak adanya verifikasi penerimaan dokumen oleh setiap bagian yang menerima dokumen. Contoh, tidak diverifikasinya dokumen permintaan pembelian bahan baku, apakah sudah tepat atau belum. Atas dasar apa laporan status persediaan itu dibuat? Tidak adanya verifikasi kartu waktu kerja. Tidak adanya pemeriksaan kelengkapan dokumen ketika hendak memperbarui file. Atas kelemahan-kelemahan tersebut, maka akan dilakukan perbaikan atas kelemahan tersebut. Yang mana di sini saya akan menjelaskan flowchart perbaikan dari kelemahannya. Di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhan dari flowchart perbaikan, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian yang seharusnya dilakukan atau prosedur yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, memverifikasi dan mengotorisasi permintaan pembelian bahan baku sebelum dokumen permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua, di sini saran perbaikannya yaitu menggunakan data master persediaan bahan baku sebagai dasar dalam menentukan atau membuat laporan status persediaan. Yang ketiga, pada bagian pusat kerja akan dilakukan verifikasi dan otorisasi kartu waktu untuk gaji dan jam kerja sebelum kartu waktu dan jam kerja tersebut dikirim ke bagian akuntansi biaya. Nah, pada bagian tempat kerja, supervisor akan melakukan pengawasan dalam proses produksi atau konversi. Selanjutnya pada bagian akuntansi biaya. Setelah menerima semua file, maka bagian akuntansi biaya seharusnya memeriksa kelengkapan file sebelum membuat voucher jurnal yang akan dikirimkan ke bagian buku besar. Hal tersebut sebaiknya dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan pencatatan dan kecurangan-kecurangan yang nantinya bisa terjadi di setiap bagian-bagiannya yang tidak dilakukan proses otorisasi. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi atas kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan dalam penulisan atas prosedur-prosedur saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.